Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ngambil tema tentang puasa di bulan suci Ramadan, yang pada umumnya puasa itu ia menahan hawa nafsu, makan dan minum, pengertiannya seperti itu. Dan itu tidak ada yang keliru, hanya saja bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga menahan hawa nafsu yang lainnya. Bahkan kalau dikaitkan dengan hadis Rasulullah yang bunyinya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal ats, yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dilihat dari hadis tersebut, ada orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa, dalam arti tidak mendapatkan kebaikan yang berupa amal soleh atau pahala, tapi yang didapat hanya lapar dan haus. Artinya, kalau puasa itu hanya sekedar menahan makan dan minum di siang hari, maka yang didapatkan ya hanya lapar dan haus. Artinya puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga harus menahan nafsu yang lainnya. Kemudian nafsu-nafsu yang lainnya itu apa saja yang juga harus kita ketahui, karena kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmunya tentang nafsu yang harus juga kita tahan, dalam arti nafsu kita tidak kita lepas begitu saja, kita atur sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Seperti halnya makan dan minum tadi, yang sebenarnya
bukan berarti tidak boleh, tapi diatur sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Umpamanya kalau makan dan minum itu boleh, masih tetap boleh, hanya diatur waktunya. Jadi dari waktu maghrib sampai subuh itu boleh makan, minum, dipersilahkan. Tapi ketika nanti subuh sampai maghrib, siangnya baru kita tidak dibolehkan. Jadi seperti itu, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Dan itu pun juga masih ada hal-hal yang lain yang juga masih dibolehkan kalau ada uzur, ada halangan. Umpamanya kalau wanita ya sedang datang bulan, kalau orang sakit juga dibolehkan tidak puasa, dan juga dengan syarat nantinya di hari yang lain ketika sehat ya dibolehkan atau dianjurkan untuk menggantinya. Kan seperti itu. Dan kembali lagi ke nafsu yang lain juga sama. Bukannya tidak boleh, tapi diatur sedemikian rupa agar puasa itu bisa berjalan dengan baik dan tidak hanya menahan makan dan minum tadi. Contoh nafsu yang lain yaitu umpamanya nafsu atau keinginan yang ada pada otak atau pikiran kita. Otak kita itu bisa saja berpikir sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita memikirkan tentang pekerjaan, atau memikirkan orang lain, atau memikirkan keluarga, atau memikirkan tentang dunia atau akhirat dan lain sebagainya. Dan semuanya itu harus diatur sesuai dengan keinginan Allah. Jadi tidak bisa kita itu semau sendiri dalam hal berpikir. Dan untuk mengetahui itu diantaranya ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun wala tajassasu, dan seterusnya. Yang awal surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jauhilah segala prasangka, karena sebagian besar prasangka itu ya membawa dosa. Dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu sebagian atau sepenggal ayat dari surat Al-Hujurat ayat 12.
Dari situ bisa kita pahami bahwa orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi segala prasangka, karena prasangka itu cenderung membawa dosa, kebanyakan seperti itu. Dan prasangka itu kan insya Allah adanya di dalam pikiran kita, dalam otak kita. Padahal fungsi otak itu ya untuk berpikir. Tapi bukan berarti semua yang kita pikirkan itu dibenarkan. Tidak. Tapi ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dan ada yang diperkenankan. Dan itu sebenarnya hampir semua hal nafsu itu seperti itu. Tidak bisa kita umbar atau kita lepas begitu saja. Dan itu juga ada dasarnya sebuah ayat yang berbunyi kulu wasrobu wala tusrifu, yang artinya makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Memang ayat itu kaitannya tentang makan dan minum, tapi sebenarnya ayat itu mewakili dari keinginan-keinginan manusia yang lain. Yang keinginan manusia itu kan bukan hanya makan dan minum, tapi juga salah satunya yang kita terangkan di awal tadi, yaitu tentang berpikir. Dalam pikiran kita juga sama, punya keinginan, mikirkan dunia, mikirkan keluarga, mikirkan orang lain, kan sama. Hanya saja kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam arti memikirkan yang tidak dibolehkan oleh Allah, di luar perintah Allah. Umpamanya ayat yang kita baca tadi tentang suudzon atau buruk sangka, kita tidak boleh buruk sangka. Artinya yang dibolehkan adalah baik sangka. Jadi kalau baik sangka itu yang dibolehkan dan itu yang diperintahkan, dan itulah yang akan menjadi amal soleh. Dan itu juga kalau dikaitkan dengan puasa tadi, maka puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, bukan urusan perut saja, tapi otak kita juga harus berpuasa. Bahkan kalau dikaitkan dengan firman Allah yang bunyinya udkhulu bisilmi kafah, yang artinya masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan, secara kafah tadi. Itu juga sama seperti ayat yang kita baca tentang makan dan minum tadi, yang tidak boleh berlebih-lebihan, yang artinya ayat itu bisa digunakan untuk
kegiatan, aktivitas atau nafsu yang lain yang ada pada manusia yang juga harus dilakukan, tidak boleh berlebihan. Dan kemudian yang saya baca tadi ayat juga dari surat Al-Baqarah bahwa kita itu disuruh masuk ke dalam agama Islam ya secara keseluruhan. Artinya dalam hal puasa juga secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Karena ada orang yang karena belum mengerti, belum punya ilmunya, dia puasanya itu ya tidak keseluruhan. Umpamanya dia puasa hanya di awal dan di akhir dan di tengah umpamanya. Ada yang seperti itu. Ada yang puasanya hanya makan dan minum, nafsunya yang lain tidak umpamanya. Ada yang puasanya hanya ikut sahur, tapi siang masih tetap makan. Dan bermacam-macam orang yang berpuasa. Padahal harusnya juga kafah tadi secara keseluruhan. Otak kita juga puasa, mata kita puasa, telinga kita puasa, mulut kita, hati kita, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Kembali ke yang otak atau berpikir tadi, kita juga dibolehkan berpikir apa saja kecuali yang buruk sangka umpamanya. Itu yang tidak boleh salah satunya. Jadi kita mikir umpamanya orang lain itu bisa tetangga, bisa rekan kerja, bisa siapapun. Umpamanya melihat di HP atau di televisi, melihat orang lain, entah bicaranya kurang pas atau keliru, itu otak kita kan bisa saja kalau terbiasa mengomentari, berpikir yang mengarah ke buruk sangka, yaitu akan menjadikan ya salah bagi kita di hadapan Allah dan menjadikan puasa kita ya sia-sia, hanya dapat lapar dan haus tadi, kan seperti itu. Maka kita harus berupaya puasakan otak kita. Ketika melihat sesuatu, kita harus positive thinking, harus berpikir positif atau berbaik sangka. Dan itu juga harus punya ilmunya yang ada di dalam Quran dan hadis, bagaimana kita itu menyikapinya dengan benar, bagaimana kita itu agar tidak buruk sangka tadi. Dan itu dikaitkan dengan perintah-perintah Allah dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, yang lainnya yang harus kita ketahui. Umpamanya juga kalau Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya yang bunyinya kul khairan awliyasmut, yang artinya berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Itu memang kaitannya mulut, tapi yang lainnya juga sama. Dalam hal ini umpamanya berpikir tadi, ya berpikirlah yang baik,
atau lebih baik diam, tidak berpikir yang aneh-aneh maksudnya. Jadi tidak usah ngomentari dalam pikiran itu ke orang lain yang buruk. Kalau bisa yang baik silahkan, kalau buruk tidak usah, kan begitu harusnya. Sehingga umpamanya melihat keburukan atau kekeliruan orang tadi, orang lain, orang yang ada di sekitar kita atau di medsos, ya diantaranya apa? Di dalam Al-Quran kita disuruh memaafkan kesalahan orang lain, wal afina anin nas. Memaafkan kesalahan orang lain itu salah satu ciri orang yang takwa, yang Allah sediakan baginya surga yang seluas langit dan bumi. Jadi melihat orang lain itu ada salah, ya kita maafkan. Karena sebagai orang yang takwa itu harus punya sifat seperti itu, punya kepribadian, punya akhlak yang mulia seperti itu. Jadi kalau ada orang lain salah, ya kita maafkan. Jangan kita cela, jangan kita maki, jangan kita itu merendahkan atau marah atau jengkel umpamanya, ya jangan. Karena namanya berbaik sangka itu pengaruhnya kan ke yang lain-lainnya. Tidak mungkin kita baik sangka diiringi dengan kejengkelan, kemarahan, merendahkan, kan tidak mungkin itu. Jadi kalau ada orang yang keliru, kita maafkan. Salah satunya. Yang keduanya kan ya masih di dalam surat Al-Imran itu ada kalimat fa'fu anhum wastaghfir lahum, yang artinya ya maafkanlah dan mohon ampunkanlah. Jadi ada orang yang keliru, belum benar, ya dimaafkan, ya dimohon ampunkan, didoakan. Ya Allah, ampuni dosa saudaraku atas kekeliruannya dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Itu akhlak orang yang beriman, yang insya Allah yang baik, seharusnya seperti itu. Jadi bukannya melihat kesalahan orang terus kita merasa punya ilmunya, ilmu yang benar, ilmu yang lurus, terus kemudian dengan pakai istilah mentang-mentang, ya mentang-mentang ngerti terus mencela dan merendahkan. Ya tidak seperti itu. Itu bukan ciri orang yang takwa. Itu keliru. Karena Allah itu menilai orang itu nanti derajatnya adalah orang yang paling takwa, bukan orang yang paling pinter, orang yang banyak ilmunya, tidak. Tapi ketakwaan itu yang akan dinilai. Dan kemudian lagi yang kadang di antara kita yang masih kurang pas, melihat orang lain yang salah atau keliru saja itu tidak boleh, kita harus maafkan dan doakan. Kadang-kadang ada orang yang belum jelas apakah orang itu salah atau tidak.
keliru atau tidak, belum tabayun, belum klarifikasi, belum tahu duduk perkaranya, boro-boro memaafkan, sudah menyalahkan yang ada, kadang-kadang seperti itu. Artinya itu sebuah kesalahan yang berlipat. Sudah tidak tabayun, tidak klarifikasi, sudah belum tahu juga salah benarnya, kita sudah menyalahkan. Ditambah lagi nanti komen kita itu bisa mengarah fitnah dan juga menyebar dosa jariah, kan berlipat-lipat. Jadi jangan hanya terpikir kalau kita itu berbuat baik, kita itu mendapat pahala kebaikan ya berlipat. Ternyata dosa itu juga bisa berlipat ganda. Ya seperti itu tadi, bisa mengarah tidak memaafkan dosa, tidak mendoakan juga dosa, tidak klarifikasi juga dosa, juga kita juga buruk sangka, belum tahu masalahnya juga dosa. Belum lagi fitnah. Fitnah itu di Al-Quran dikatakan al-fitnatu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berapa itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan seseorang kalau dia tidak menggunakan akalnya untuk berbaik sangka. Artinya sangat penting kita itu bisa mempuasakan otak kita dengan baik, karena satu kesalahan bisa merembet nanti ke kesalahan yang lain. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah untuk saat ini, kesempatan ini saya cukupkan dulu, karena nanti yang lain akan saya sampaikan insya Allah yang terkait mungkin puasanya mata ataupun mulut, telinga dan lain-lain sebagainya. Paling tidak apa yang saya sampaikan ini sudah bisa memberikan pencerahan kalau selama ini mungkin kita puasanya baru sampai menahan makan dan minum saja, dan itu pun nanti kalau diuraikan lebih luas lagi, puasa kita itu bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan saja, insya Allah di bulan-bulan yang lain juga tetap kita puasa. Hanya saja teknis atau pengaturan puasanya agak sedikit beda. Umpamanya kayak makan minum tadi, mungkin di bulan yang lain sudah boleh siang hari makan dan minum, tapi tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Dan yang namanya berlebih-lebihan itu seperti apa, insya Allah lain kali kita sampaikan. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya sendiri. Dan kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, dan saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.